Bayangkan, suatu malam ketika lampu jalan padam, suara sirene menggema di kejauhan. Tentara bersenjata memenuhi sudut kota. Televisi hanya menyiarkan pengumuman pemerintah, dan tiba-tiba hukum yang kita kenal lenyap. Inilah yang disebut darurat militer. Momen ketika kendali negara diambil alih oleh militer, dan kehidupan rakyat berubah dalam sekejap. Darurat militer atau martial law adalah kondisi ketika wewenang sipil digantikan oleh kekuasaan militer. Dalam keadaan ini, aturan konstitusi bisa ditangguhkan. Hak-hak dasar seperti kebebasan berbicara, berkumpul, bahkan bergerak bisa dibatasi. Setiap orang diwajibkan mengikuti perintah tentara, dan yang melanggar bisa langsung ditangkap, diadili oleh pengadilan militer tanpa proses peradilan sipil yang biasa kita kenal. Darurat militer memang tidak punya satu definisi tunggal. Setiap negara menerapkannya berbeda. Tapi satu hal yang sama, ia selalu lahir dari krisis besar. Krisis yang dianggap tak bisa ditangani oleh hukum biasa. Lalu, apa yang memicu sebuah negara menyatakan darurat militer? Ada beberapa alasan utama. Pertama, ancaman keamanan nasional. Misalnya perang atau invasi. Saat musuh menyerang, militer mengambil alih kendali agar keputusan bisa cepat dan tegas. Kedua, kerusuhan sipil besar-besaran. Demonstrasi yang berujung huru-hara, kekacauan politik, atau situasi anarki yang membuat pemerintah sipil tak lagi mampu mengendalikan keadaan. Ketiga, kudeta militer. Bukan lagi untuk menyelamatkan negara, tapi untuk merebut kekuasaan. Inilah yang sering kita lihat di banyak negara berkembang. Dan yang keempat, dalih politik. Seorang pemimpin yang merasa terancam bisa memakai dalih darurat militer untuk memperkuat posisinya, membungkam oposisi, atau memperpanjang masa kekuasaan. Lalu, bagaimana situasi sebuah negara ketika darurat militer diberlakukan? Apa yang akan terjadi selanjutnya? Bayangkan, kota yang biasanya ramai, tiba-tiba sunyi karena jam malam. Jalan-jalan dipenuhi pos pemeriksaan militer. Identitas setiap orang diperiksa. Media massa tak lagi bebas. Berita disensor, internet bisa diblokir, komunikasi dipantau. Di banyak kasus, orang bisa ditahan hanya karena dicurigai. Tidak perlu surat perintah, tidak perlu alasan jelas. Bahkan, dalam situasi ekstrim, pengadilan sipil berhenti beroperasi. Semua diganti dengan pengadilan militer. Itu artinya, rakyat sipil diadili dengan aturan tentara. Singkatnya, negara berubah menjadi barak besar, kehidupan sipil lumpuh. Dan rasa takut merayap ke setiap rumah. Pertanyaannya, apa yang bisa dilakukan warga ketika darurat militer diumumkan? Yang pertama, selamatkan diri dan keluarga. Patuhi jam malam, ikuti instruksi otoritas. Karena melanggar bisa berakibat fatal. Yang kedua, tetap waspada dan catat setiap kejadian. Jika memungkinkan, dokumentasikan pelanggaran HAM. Foto, video, atau catatan bisa menjadi bukti suatu saat nanti. Ketiga, hindari konfrontasi langsung.
Dalam situasi darurat, aparat bersenjata punya wewenang lebih besar dari biasanya. Keempat, cari jalur hukum atau dukungan LSM jika hak dilanggar. Meskipun terbatas, advokasi sipil seringkali tetap berjalan diam-diam. Kelima, jaga komunikasi. Hubungi keluarga, teman, atau jaringan diaspora di luar negeri. Informasi bisa menjadi senjata penting. Seberapa menakutkan darurat militer? Jawabannya sangat tergantung siapa yang memegang kendali. Dalam sejarah, ada negara yang berhasil melewati darurat dengan relatif singkat tanpa banyak korban. Tapi, jauh lebih banyak kasus yang berakhir dengan tragedi. Penahanan massal, penyiksaan, hilangnya lawan politik, wartawan dibungkam, rakyat hidup dalam ketakutan. Bagi sebagian orang, darurat militer adalah neraka dalam kehidupan nyata. Masa di mana negara yang seharusnya melindungi justru menindas rakyatnya sendiri. Sejarah dunia mencatat banyak contoh. Mari kita lihat beberapa di antaranya. Presiden Ferdinand Marcos menyatakan darurat militer pada tahun 1972. Alasannya, ancaman komunis dan kerusuhan. Tapi kenyataannya, itu menjadi jalan menuju kediktatoran. Jutaan orang kehilangan kebebasan. Ribuan ditahan, disiksa, bahkan hilang. Darurat militer Filipina berlangsung hingga lebih dari 1 dekade dan hanya berakhir ketika Marcos digulingkan pada tahun 1986. Pakistan berkali-kali jatuh ke tangan militer. Kudeta demi kudeta membuat negara itu beberapa kali hidup dalam darurat militer. Pemerintahan sipil lumpuh dan politik dikuasai oleh jenderal-jenderal angkatan bersenjata. Krisis politik membuat militer Thailand mengambil alih kekuasaan. Darurat militer diumumkan, lalu diikuti kudeta. Meskipun kemudian diganti status hukum lain, selama bertahun-tahun kehidupan rakyat tetap berada di bawah bayang-bayang junta militer. Darurat militer adalah pisau bermata dua. Di satu sisi, bisa menyelamatkan negara dari krisis. Tapi di sisi lain, bisa menjadi alat kekuasaan yang kejam. Sejarah sudah menunjukkan, tanpa pengawasan, darurat militer bisa berlangsung terlalu lama, merampas hak-hak rakyat, dan meninggalkan trauma lintas generasi. Pertanyaannya, jika suatu hari negara Anda sendiri menyatakan darurat militer, apa yang akan Anda lakukan? Akankah kita patuh demi keselamatan atau melawan demi kebebasan? Satu hal pasti, darurat militer selalu mengubah segalanya, dan sejarah akan selalu mencatat apakah ia digunakan untuk melindungi rakyat atau justru untuk menindasnya.